Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini tentang tamyiz. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Tamyiz. Lihat bersama ke papan dulu. Tamyiz ini hampir sama dengan hal. Syarat-syaratnya pun juga hampir sama. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah isim Yang dibaca nasab untuk menjelaskan zat yang samar. Kalau hal menjelaskan apa? Keadaan. Contohnya hasuna Muhammadun. Kan ini tidak jelas masih ini. Yang baik Muhammad, baik apanya yang baik? Kan tidak jelas masih. Oh, akhlakon, akhlaknya. Syarat-syarat tamyiz. Yang pertama, tamyiz itu harus terdiri dari isim nakiro, sama juga dengan hal kemarin juga harus terdiri dari isim nakiro. Tamyiz harus terletak setelah sempurna kalam, sama juga dengan hal. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tamyizi, ini adalah bab tamyiz. At-tamyizu, adapun tamyiz, wal ismu adalah isim, al-mansubu yang dibaca nasab, al-mufassiru yang menjelaskan, lima bagi sesuatu, imbahama yang samar, apama minaz zawati dari beberapa zat. Wanasibuhu, adapun yang menasabkan tamyiz, ma adalah sesuatu, qablahu yang sebelum tamyiz. Apa itu? Min fi'lin berupa fi'il, au adadin atau bilangan, au miqdarin atau ukuran. Kama sebagaimana keterangan sayadharu yang akan jelas apama minal amthilati dari beberapa contoh. Jadi yang menasabkan tamyiz itu ada kalanya fi'il, ada kalanya bilangan, ada kalanya miqdar, ukuran. Nanti ini akan lebih jelas ketika masuk di contohnya di bawah. Pada contoh tasabbaba Zaidun araqon, ini berarti yang menasabkan adalah fi'il. Sama juga wa tafaqqa'a Bakron Syahman wa taba Muhammadun nafsan. Ini yang menasabkan tamyiz itu adalah fi'il. Beda dengan pada contoh ishtaraitu ishrina ulaman. Ini berarti adat yang menasabkan. Waqad yakunu, dan terkadang ada apa tamyiz, mubayyinan ialah menjelaskan, lima terhadap sesuatu,
khofiyah yang samar apa ma minan nisabi dari beberapa nisbat, dari beberapa relasi. Nisbat itu adalah relasi antara mubtada dan khabar, dan juga relasi antara fi'il dan fa'il. Yang paling banyak contoh daripada tamyiz itu memang ini adalah nisbat. Jadi tamyiz itu adalah bisa juga diartikan isim yang dibaca nasab yang menjelaskan nisbat yang samar. Itu. Kama sebagaimana contoh sayat tadihu yang akan jelas apa ma bil amthilati dengan beberapa contoh, aidon hale juga. Nahu qaulika seperti perkataanmu tasabbaba Zaidun arokon. Tasabbaba mengalir Zaidun, siapa Zaid? Apanya yang mengalir? Arokon, keringatnya. Nah, ini kan hendak menerangkan nisbat antara fi'il dengan fa'il. Zaid itu mengalir. Apanya yang mengalir? Kan masih tidak jelas. Yang mengalir itu apa air di rumahnya? Atau apanya yang mengalir? Oh, ternyata diberilah tamyiz arokon. Yang mengalir itu adalah keringatnya. Berarti ini adalah menjelaskan nisbat antara fi'il dan fa'ilnya, antara tasabbaba dengan Zaidun. Ini namanya tamyiz yang menjelaskan nisbat. Fatasabbaba adapun lafal tasabbaba fi'lun madin adalah fi'il madi. Wa Zaidun adapun lafal Zaidun fa'ilun adalah menjadi fa'il. Wa araqan dan adapun lafal araqan tamyizun adalah menjadi tamyiz. Mansubun yang dibaca nasab bil fathati dzahirati dengan fathah yang zahir, bil fi'li dengan fi'il qablahu yang sebelumnya. Ini sudah dijelaskan kan di atas bahwa yang menasabkan tamyiz itu ada kalanya fi'il, ada kalanya adat, ada kalanya ukuran miqdar. Nah, pada contoh di sini yang menasabkan arokon itu apa? Fi'ilnya. Wahuwa adapun arokon itu mubayyinun ialah menjelaskan lima terhadap sesuatu imbahama yang samar apa ma minan nisbati dari penisbatan. Fa inna nisbatat tasabbubi sesungguhnya adapun nisbat tasabbub, nisbat mengalir, ila Zaidin kepada Zaid, nisbat mengalir kepada Zaid itu tahtamilu ialah boleh jadi, tahtamilu ialah boleh jadi apa nisbat? Oh, tahtamilu boleh jadi antakuna ada apa nisbat min jihatil aroki dari aspek keringat au ghairihi atau lainnya keringat. Jadi yang mengalir bisa keringat bisa bukan, sehingga perlu didatangkan yang namanya tamyiz untuk menghilangkan keraguan-raguan di situ, untuk menghilangkan kesamaran. Wakada qauluhu wakada dan begitu pula qauluhu adapun perkataan musannif wa tafaqqa'a bakron syahman, wa tafaqqa'a dan penuh bakron siapa bakar, apanya yang penuh? Syahman lemaknya.
Wa toba dan senang Muhammadun siapa Muhammad nafsan dirinya. Nah, pada dua contoh ini tafaqqa'a Bakrun Syahman dan toba Muhammadun nafsan, ini sama-sama menjelaskan nisbat antara fiil dan fa'il. Tidak menjelaskan bahwa hubungan atau relasi yang bakar itu yang penuh apanya. Nah, sehingga perlu didatangkan relasi yang menghubungkan antara keduanya, yaitu lemaknya. Juga pada contoh toba Muhammadun, Muhammad itu senang. Apanya yang senang? Jangan-jangan yang senang anaknya, jangan-jangan yang senang saudaranya, jangan-jangan yang senang istrinya. Oh, ternyata diberi tamyiz nafsan, dirinya berarti yang senang, bukan yang lain. Nafsan ini menerangkan relasi antara kesenangan Muhammad. Wa kullun adapun masing-masing minat tamyizaini dari dua tamyiz yang sudah disebutkan tadi, yaitu syahman dan nafsan, fihima pada keduanya tamyiz, mubayyinun ialah menjelaskan lima terhadap sesuatu, imbahama yang samar apama minan nisbati dari nisbat, wa kullun adapun masing-masing minat tarkibaini dari dua tarkib, dari dua susunan, fi'lun wa fa'ilun adalah susunan fi'il dan fa'il. Wa syahman dan adapun lafal syahman fil awwali pada contoh yang pertama, pada contoh tafaqqa'a Bakrun Syahman, tamyizun adalah menjadi tamyiz. Wa kadza dan begitu pula nafsan adapun lafal nafsan fitsani pada contoh yang kedua, toba Muhammadun nafsan juga menjadi tamyiz. Itu adalah nisbat antara fi'il dan fa'il. Yang menasabkan tamyiznya itu adalah fi'il. Sedangkan contoh dari yang adat, washtaraitu dan membeli siapa aku, membeli isyrina akan 20 apa? Gulaman, budak. Saya membeli 20 budak. Nah, kalau ini contoh yang menjelaskan zat yang samar. Di definisinya tamyiz itu kan sudah di atas bahwa tamyiz itu ada kalanya menjelaskan tentang zat yang samar, ada kalanya menjelaskan tentang nisbat yang samar. Kalau yang tiga contoh di atas, tasabbaba Zaidun araqon, tafaqqa'a Bakrun Syahman, toba Muhammadun nafsan, itu menjelaskan tentang nisbat yang samar. Kalau pada contoh ishtaraitu isyrina gulaman, ini menjelaskan tentang zat yang samar. Ishtaraitu adapun lafal ishtaraitu fi'lun wa fa'ilun. Wa isyrina adapun lafal isyrina maf'ulun bihi mansubun bil ya'i. Li'annahu karena sesungguhnya adapun lafal isyrina mulhakun ialah dimulhakkan bijam'il mudzakkar salimi terhadap jamak mudzakkar salim. Jadi kenapa isyrina? Isyrina ini bukan jamak mudzakkar salim. Akan tetapi isyrina ini adalah mulhak kepada jamak mudzakkar salim. Kenapa lafal isyrina disebut dengan mulhak terhadap jamak mudzakkar salim? Karena isyrina itu tidak memiliki mufrad. Yang dikatakan jamak itu kalau memiliki mufrad. Kalau tidak memiliki mufrad itu bukan jamak namanya.
pada contoh ishrina ini mufradnya bukan ishrun. Karena ishrun itu artinya adalah 10. Ishruna, ishrina ini 20. Jadi bukan mufradnya. Tapi kok ditambah dengan iya dan nun? Lah, disitulah aspek kesamaannya dengan jamak mudzakkar salim. Sehingga ini disebut dengan mulhaq kepada jamak mudzakkar salim, bukan jamak mudzakkar salim. Karena dimasukkan ke kriteria, mau dikatakan jamak mudzakkar salim itu tidak memenuhi kriterianya. Wa gulaman, adapun lafal gulaman tamyizun li ishrina ialah menjadi tamyiz li ishrina bagi lafal ishrina. Li ibhamiha karena samarnya lafal ishrina. Li solahiyatiha karena karena layaknya ishrina li kulli ma'dudin akan semua bilangan, akan semua yang dihitung. 20 apa kan bisa saja 20 kitab, 20 rumah, 20 mobil, 20 telur, 20 kambing, 20 sapi, ya kan bisa banyak itu. Sehingga perlulah didatangkan gulaman, bahwa yang dibeli itu adalah budak, bukan yang lain. Wa nasibut tamyizi, adapun yang menasabkan lafal adapun yang menasabkan tamyiz ishrina ialah ishrina, yang mana ishrina itu adalah adat. Wa mallaktu tis'ina na'jatan, ini contohnya sama dengan ishtaraitu ishrina na'jatan, sama-sama tamyiz yang menjelaskan tentang zat yang samar, dan juga sama-sama yang tamyiz yang dinasabkan oleh adat. Malaktu memiliki siapa aku, tis'ina akan 90. Ya 90 kan ya. Tis'ina akan 90 apa? Na'jatan, kambing betina. Saya memiliki 70 apa? Banyak ini. Kata-kata 70 kan bisa mencakup semua yang dihitung. Bisa 70 sapi, bisa 70 ayam, bisa 70 kuda, bisa 70 burung, dan 70 apa saja, 70 kitab. Ternyata makdudnya ini adalah na'jatan. Oh, berarti na'jatan ini adalah menjelaskan zat yang samar pada lafal tis'ina. Malaktu adapun lafal malaktu fi'lun wa fa'ilun adalah redak susunan fi'il dan fa'il. Wa tis'ina, dan adapun lafal tis'ina maf'ulun bihi adalah maf'ul bih. Mansubun yang dibaca nasab bil ya'i dengan ya, li'annahu karena sesungguhnya adapun lafal tis'ina mulhaqun ialah disamakan bijam'il mudzakkari dengan jamak mudzakkar salim. Wa na'jatan, adapun lafal na'jatan tamyizun li tis'ina ialah menjadi tamyiz bagi lafal tis'ina. Mansubun ialah dibaca nasab bihi oleh lafal tis'ina. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi ishrina pada contoh ishrina di depan, yaitu ishtaraitu ishrina gulaman, sama dengan itu maksudnya. Wa zaidun akramu minka aban, dan contoh zaidun akramu minka aban, zaidun adapun zaid, akramu ialah lebih mulia siapa zaid, minka darimu, apanya yang lebih mulia? Aban, ayahnya. Nah, ini kan
Tidak jelas masih ini. Apanya yang lebih mulia? Yang lebih mulia itu kakeknya, ataukah dirinya, ataukah siapanya yang lebih mulia? Ternyata diberilah tamyiz aban, bapaknya yang lebih mulia. Artinya bapaknya Zaid itu lebih mulia daripada kamu. Itu. Zaidun, adapun lafal Zaidun mubtadaun adalah mubtada, wa akramu, adapun lafal akramu khabaruhu adalah khabarnya Zaidun. Wa minka, dan adapun lafal minka jarun wa majrurun muta'alliqun yang berhubungan bi akramu dengan lafal akramu. Wa aban, dan adapun lafal aban tamyizun ialah menjadi tamyiz mansubun yang dibaca nasab bi akramu dengan oleh lafal akramu, muhawwalun yang diubah, muhawwalun yang diubah, anil mubtada'i dari mubtada. Wal aslu, adapun asalnya Abu Zaidin akramu minka. Nah, ini asalnya. Asal dari lafal Zaidun akramu minka aban itu adalah Abu Zaidin akramu minka. Abu Zaidin adapun bapaknya Zaid, akramu ialah lebih mulia minka darimu. Fahuwila, lalu dirubah at-tarkibu, apa susunannya, apa tarkibnya. Wakila, dan dikatakan Zaidun akramu minka. Awalnya redaksinya adalah Abu Zaidin akramu minka. Kemudian redaksi Abu Zaidin akramu minka ini redaksinya dirubah menjadi Zaidun akramu minka. Sehingga ketika sudah dirubah menjadi Zaidun akramu minka, maka ada sesuatu yang dibutuhkan. Zaid lebih mulia darimu. Apanya yang lebih mulia? Kan tidak jelas. Apanya yang lebih mulia? Nah, sehingga fahusila, lalu diperoleh, fahasola, lalu tercapai ibhamun, apa kesamaran, fi nisbatil ikramiyati, pada nisbat atau pada relasi kemuliaan itu, pada relasi kemuliaan ilaihi kepada Zaid, min ayyi jihatin, dari aspek mana saja. Karena redaksinya dirubah menjadi Zaidun akramu minka, maka akan tampak suatu kesamaran yang ada pada kalimat tersebut. Siapa yang lebih mulia ini? Zaid lebih mulia daripadamu. Apanya yang lebih mulia? Bisa semua aspek ini. Bisa yang lebih mulia adalah kakeknya, bisa neneknya, bisa saudaranya, bisa tetangganya, bisa gurunya. Dari semua aspek. Nah, sehingga butuh itu terhadap tamyiz. Faji'a, lalu didatangkan bitamyizi, apa tamyiz, libayani dzalikal ibhami, untuk menjelaskan kesamaran tersebut. Penting ini didatangkan tamyiz agar supaya kesamaran itu menjadi hilang. Wa mithluhu qauluhu, wa mithluhu, dan adapun contohnya, wa mithluhu, dan adapun contohnya tamyiz, artinya sama dengan contohnya Zaidun akramu minka, atau bisa kembali ke Zaidun akramu minka. Wa mithluhu, dan adapun sama dengan Zaidun akramu minka, yang dirubah dari yang awalnya susunan mubtada khabar itu kemudian dirubah menjadi redaksi ada tamyiznya. Qauluhu, adapun perkataan ke musannif, wa ajmalu minka wajhan, wa ajmalu, dan lebih mulia, ini wawnya waw atof, maktuf ke akramu di atas. Wa ajmalu, dan lebih mulia siapa Zaid, minka darimu, wajhan, apanya yang lebih mulia? Zaid lebih mulia darimu. Apanya yang lebih mulia? Mulia. Wa ajmalu, dan lebih tampan. Wa ajmalu, dan lebih tampan siapa Zaid, minka darimu,
apanya yang lebih tampan? Apakah anaknya Zaid lebih tampan? Oh, ternyata wajhan, wajahnya. Wajmalu minka wajhan. Zaid itu lebih mulia darimu. Apanya yang lebih mulia? Masya Allah. Wajmalu, dan lebih tampan minka darimu. Apanya yang lebih tampan? Wajhan, wajahnya yang lebih tampan. Fa ajmalu, adapun lafal ajmalu maktufun ialah diatofkan ala akramu, atas lafal akramu. Al-waqi'i, yang terletak, yang menjadi, atau yang terletak atau yang menjadi, khobaron akan khobar an Zaidin, dari lafal Zaidin. Ajmalu itu khobarnya Zaidin. Wal ma'tufu alal khabari khabaron, wal ma'tufu, adapun sesuatu yang diatofkan alal khabari, terhadap khabar, ya khabaron ialah menjadi khabar juga. Ajmalu itu kan diatofkan ke akramu, makanya karena akramu itu menjadi khabar, ya ajmalu itu juga menjadi khabar. Wat takdiru, adapun perkiraannya, Zaidun ajmalu minka wajhan. Zaidun, adapun Zaid, ajmalu ialah lebih mulia. Siapa Zaid? Minka, darimu. Apanya yang lebih mulia? Wajhan, wajahnya. Lebih mulia lagi. Wa ajmalu, Zaidun, adapun Zaid, ajmalu ialah lebih tampan. Siapa Zaid? Minka, darimu. Wajhan, wajahnya. Jadi wajahnya Zaid itu lebih tampan darimu. Fa Zaidun mubtada'un wa ajmalu khabaruhu, wa minka jarun wa majrurun muta'alliqun bi ajmalu. Wa wajhan tamyizun, wa wajhan, adapun lafal wajhan, tamyizun ialah menjadi tamyiz, muhawwalun, yang diubah, anil mubtada'i, dari susunan mubtada, liibhami nisbatil ajmaliyati, karena kesamaran relasi nisbat ketampanan ilaihi, terhadap Zaid. Wal aslu, adapun asalnya, wajhu Zaidin ajmalu minka. Ini asalnya. Wajhu Zaidin, adapun wajahnya Zaid, ajmalu ialah lebih tampan, minka, darimu. Ini kalau seperti ini kan tak perlu didatangkan tamyiz, sana sudah jelas, tidak ada yang samar. Wajahnya Zaid itu lebih tampan darimu, jelas sudah. Tapi kalau redaksinya dirubah menjadi Zaidun ajmalu minka, ya butuh keterangan ini masih, karena ini samar, apanya yang lebih tampan. Perlulah didatangkan tamyiz, yaitu apa? Wajhan, wajahnya. Fafu'ila bihi ma taqaddama, fafu'ila lalu dilakukan bihi, terhadap contoh wajhu Zaidin ajmalu minka, ma, apa sesuatu, taqaddama, yang telah lalu, apa ma. Artinya apa? Artinya adalah redaksinya dirubah menjadi Zaidun ajmalu minka wajhan. Itu yang awalnya adalah wajhu Zaidin ajmalu minka, itu dirubah menjadi Zaidun ajmalu minka wajhan. Itu maksudnya redaksi fafu'ila bihi ma taqaddama. Wala yakunu, ini adalah syarat-syaratnya hal yang tadi. Syarat-syaratnya tamyiz. Wala yakunu, dan tidak boleh apa tamyiz, illa nakiratan, kecuali ialah isim nakiro. Jadi tamyiz itu harus terdiri dari isim nakiro. Yakni bermaksud siapa ke musannif, annat tamyiza, kepada sesungguhnya adapun tamyiz, kal hali ialah seperti hal, la yakunu tidak boleh apa
tamyiz illa nakirotan, kecuali terdiri dari isim nakiro. Kama sebagaimana contoh taqaddama yang telah lalu apa ma fil amsilati, dari beberapa contoh yang sudah disebutkan. Lantas bagaimana kalau ternyata ada tamyiz yang terdiri dari isim ma'rifat? Maka bisa jadi itu adalah tambahan. Contoh, wa amma qauluhu, adapun perkataannya syair yang berbunyi watibtan nafsa ya qaisu an amrin. Watibta, dan senang. Apanya yang senang? An nafsa, jiwanya, dirinya. Lah an nafsa ini menjadi tamyiz. Ya qaisu, wahai Qais, an amrin, terhadap Umar. Qais itu senang terhadap Umar. Apanya yang senang? Jiwanya, dirinya. Dirinya Zaid itu senang terhadap dirinya Umar. Lah, an-nafsa ini kan menjadi tamyiz, tapi kenapa an-nafsa kok terdiri dari isim ma'rifat? Itu kan tidak boleh, pelanggaran itu. Oh, alnya yang ada pada lafal an-nafsa itu adalah ziyadah, adalah tambahan. Fa'al, adapun al fihi pada redaksi an-nafsa zaidatun, adalah tambahan. Jadi tidak usah dihitung karena tambahan. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami, wala yakunu, dan tidak ada apa hal illa ba'da tamamil kalami, kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi tamyiz ya, wala yakunu, dan tidak ada apa tamyiz illa ba'da tamamil kalami, kecuali setelah sempurnanya kalam. Jadi tamyiz itu harus terletak setelah sempurnanya kalam. Kama sebagaimana contoh taqaddama yang telah lalu apa ma fil amsilati, pada beberapa contoh yang sudah disebutkan, aidon halnya juga. Waqad yakunu, dan terkadang ada. Ini tadi dijelaskan bahwa yang namanya tamyiz itu harus terletak dari sempurnanya kalam. Akan tetapi terkadang kala ada tamyiz itu di